Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, mengawali informasi pada pagi hari ini, kasus penganiayaan Adelina Lisau, pekerja migran Indonesia yang disiksa hingga meninggal di Malaysia pada tahun 2018, kembali mencuat setelah pelaku justru kini divonis bebas oleh Malaysia. Untuk itu, DPR RI mendesak pemerintah menetapkan sistem pendataan pekerja migran. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah menetapkan sistem pendataan pekerja migran dan membuat kesepakatan dengan negara tujuan penempatan kerja untuk menjamin keselamatan pekerja migran. Kasus penganiayaan Adelina Lisau, pekerja migran Indonesia yang disiksa hingga meninggal di Malaysia pada tahun 2018, kembali mencuat setelah pelaku divonis bebas oleh penegak hukum Malaysia. Untuk mencegah kasus tersebut terulang kembali, anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani, meminta pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Indonesia di negara-negara penempatan pekerja migran, memiliki sistem registrasi untuk memantau proses penempatan pekerja migran dan kondisi pekerja migran di negara penempatan. Seharusnya perwakilan kita yang hari ini ada di berbagai negara memiliki data, memiliki sistem registrasi. Berapa orang yang berangkat, kemana saja mereka diberangkatkan, itu idealnya. Sehingga ketika database ini dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri yang menjadi leading sektor dari perwakilan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara penempatan, mereka tidak kesulitan ketika mendapatkan praktek-praktek seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seharusnya ada berbagai agreement, kerjasama yang dibangun pemerintah dengan pemerintah, G2G. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani berharap pemerintah membuat kesepakatan dengan negara tujuan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran di luar negeri. Selain itu, otoritas Indonesia di luar negeri harus menyediakan layanan darurat yang dapat dihubungi pekerja migran dan memberikan bantuan konselor dan psikolog untuk menenangkan mental pekerja migran yang menjadi korban. Ferdian dan Rodia, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Kemensos memiliki dasar kuat untuk mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT, menyusul kasus dugaan penyalahgunaan dana yayasan yang menghimpun dana sumbangan dari masyarakat. Pimpinan DPR RI mendukung langkah Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang Yayasan ACT. DPR RI menilai Kemensos memiliki dasar kuat terkait pencabutan izin yayasan tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan Kemensos memiliki dasar kuat untuk mencabut izin yayasan tersebut. Dasko mendorong jangan sampai hal serupa terjadi kembali. Dasko juga menyatakan kejadian ini melukai hati dan merugikan masyarakat karena sumbangan jadi tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oknum tertentu. Ya, saya pikir Kementerian Sosial tentunya sudah mempunyai dasar yang kuat untuk mencabut izin penyelenggara tersebut. Sehingga kami dari DPR penuhnya mendukung agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak tepat sasaran, tetapi kemudian merugikan masyarakat. Nah, untuk itu kami juga akan minta kepada komisi terkait, komisi teknis di DPR untuk mengawasi hal-hal seperti ini. Namun, takutnya ada beberapa yang mungkin juga izin yang sama tapi kemudian terjadi penyalahgunaan, kan sayang sekali. Sufmi Dasko menambahkan komisi teknis terkait terus melakukan pengawasan terkait hal-hal seperti ini. Dasko khawatir lembaga lain menyalahgunakan izin yang sama, kemudian menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat. Dalam keterangan tertulis Kemensos, pencabutan dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial ad interim Muhadjir Effendi. Zikri Yasetodenus, TVR Parlemen melaporkan. Kenaikan harga bahan bakar Aftur berdampak pada harga tiket penerbangan. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mendesak Kementerian Perhubungan mencarikan solusi untuk mengatasi mahalnya harga tiket pesawat terbang. Kenaikan harga bahan bakar pesawat atau aftur diduga menjadi penyebab mahalnya harga tiket pesawat saat ini. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah melakukan intervensi naiknya harga bahan bakar aftur yang saat ini berimplikasi pada kenaikan harga tiket pesawat. Ditemui di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen belum lama ini, anggota Komisi 5 DPR RI Novita meminta Kementerian Perhubungan mencarikan solusi untuk mengatasi mahalnya harga tiket pesawat terbang belakangan ini. Novita menyampaikan hal itu menyusul banyaknya keluhan masyarakat soal kenaikan tarif tiket pesawat. Novita menilai pemerintah harus turun tangan dalam upaya pengendalian harga bahan bakar agar maskapai penerbangan dan masyarakat tidak terbebani oleh dampak kenaikan harga aftur. Kepada Kementerian Perhubungan Udara di sini bagaimana pemerintah bisa ikut mengatur regulasi tentang harga-harga yang ditetapkan oleh maskapai ini ya. Apalagi sekarang ada kenaikan aftur. Kita berharap sekali ini pemerintah bisa ikut langsung intervensi bagaimana aftur ini bisa terkendali sehingga tidak membuat masyarakat menjadi lebih terbebani lagi. Itu kira-kira, dan kebetulan kita akan melakukan rapat lagi dengan kementerian dan itu akan kita tekankan untuk bisa lebih prioritas lagi kepada pemerintah untuk bisa ikut terjun dan melihat langsung dan mengintervensi bagaimana ini bisa terkendali. Dikutip dari laman Pertamina, harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta periode 15 sampai 30 Juni 2022 sebesar Rp17.362 per liter. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan periode 15 sampai 30 Maret 2022, yakni sebesar Rp13.677 per liter. Panji, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 2 DPR RI yang menyoroti persoalan pencatatan pertanahan hak guna usaha atau HGU yang masih tumpang tindih atau overlapping dengan kawasan hutan atau dengan kawasan penggunaan lahan lain. Komisi 2 DPR RI soroti persoalan pertanahan yang tumpang tindih di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan meminta BPN untuk melakukan pengukuran ulang pada HGU yang bermasalah. Ditemui dalam agenda kunjungan spesifik Komisi 2 DPR RI bersama dengan Badan Pertanahan Nasional, Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Anggota Komisi 2 DPR RI Riswantoni menyoroti persoalan pencatatan pertanahan hak guna usaha yang masih tumpang tindih atau overlapping dengan kawasan hutan atau dengan lahan HGU lainnya. Ya mestinya kalau overlapping itu kan tergantung daripada di sininya, attitude daripada masyarakatnya. Overlapping itu kan ada kesalahan dari pihak BPN-nya, juga terhadap double sertifikat. Double sertifikat masyarakatnya disuruh beradu di pengadilan. Padahal jelas-jelas di sini ada salah karyawannya. Udah jelas ada sertifikat, disertifikatan lagi. Mestinya mereka telusuri. Makanya ke depan BPN ini harus ada seperti badan kehormatannya gitu. Lebih lanjut, Riswantoni menambahkan pemerintah daerah jangan hanya fokus pada pencatatan sertifikat tanah. Namun, ia juga meminta agar pengaturan tata ruang bisa diperhatikan sesuai dengan peruntukannya. Kementerian ini juga tentang tata ruangnya juga nggak jelas. Mereka lebih concern kepada pengukuran lahan, pencatatan sertifikasi. Tapi tata ruang itu sebenarnya penting untuk peruntukannya. Jangan sampai yang terjadi sekarang ini, lahan-lahan yang hijau untuk pertanian tiba-tiba jadi perumahan. Dan itu Pemda yang ngatur. Padahal hak wewenang ATR ini adanya, tata ruang itu adanya di kementerian ini. Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Setelah disahkannya 3 rancangan undang-undang tentang daerah otonomi baru menjadi undang-undang terkait pemekaran wilayah di Provinsi Papua, pemerintah akan menyiapkan payung hukum yang nantinya menjadi instrumen hukum di wilayah tersebut. Dalam rapat paripurna DPR masa persidangan 5 tahun 2021-2022, seluruh fraksi menyampaikan pandangannya secara tertulis terkait rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang menjadi usul inisiatif DPR. Menurut anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia, pemekaran Provinsi Papua Barat Daya harus dapat berjalan bersamaan dengan Provinsi Papua, sehingga harus dilaksanakan segera di tahun 2024, bersamaan dengan apa yang sudah diputuskan menjadi undang-undang di Provinsi Papua, hanya tinggal menunggu payung hukumnya saja. Yang masih kita usahakan adalah tentunya berdasarkan undang-undang yang sifatnya lex spesialis. Kami berharap di Papua juga ada penambahan kursi. Jadi tiap provinsi punya 4 keterwakilan dari masing-masing provinsinya. Juga dari Papua Barat Daya. Kami berharap akan perjuangkan itu untuk 4 kursi. Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Lambertus Jitmau, menyambut baik dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebagai usul inisiatif DPR. Itulah yang kami punya suatu niat baik, mempunyai keinginan, mempunyai kerinduan. Papua harus dibagi dari wilayah kecil sampai kepada wilayah besar. Dalam artian dimekarkan provinsi bahkan kabupaten kota sesuai kebutuhan yang ada di sana. Sebelumnya, rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah melalui proses harmonisasi, di mana seluruh fraksi telah menyetujui hasil harmonisasi tersebut, hanya 1 fraksi yang belum menyetujui. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA telah menjadi RUU inisiatif DPR RI. Bagaimana perkembangan rancangan undang-undang yang diharapkan menjadi kunci memperbaiki generasi bangsa ini? Dan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang.
Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali bersama kami pemirsa di TVR 09. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA memiliki nilai strategis dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, respon pemerintah sangat dinantikan terkait kelanjutan RUU KIA. Dan keberadaan dari rancangan undang-undang KIA ini sangat penting, mengingat belum ada undang-undang yang mengatur tentang ibu dan anak secara komprehensif. Dan berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Wacana perpanjangan cuti melahirkan dalam draft rancangan Undang-Undang KIA menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, terutama pada pekerja perempuan. Sebagian besar dari mereka khawatir akan konsekuensi di balik penerapan kebijakan tersebut. Salah satunya ancaman pemecatan dan keengganan perusahaan mempekerjakan pegawai perempuan. Sejatinya, selama pemerintah tidak lepas tangan, kekhawatiran tersebut bisa diredam. Jika penerapan cuti melahirkan rancangan Undang-Undang KIA tidak dijalankan oleh perusahaan, justru menjadi tugas pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan guna menjamin pelaksanaan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Anggota Balek DPR RI Iliza Saaduddin Jamal menuturkan saat ini kunci penyelesaian rancangan Undang-Undang KIA sudah bukan lagi di DPR. Pemerintah harus segera merespon agar AKD terkait bisa segera melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang ini. Keberadaan RUU KIA sangat penting, mengingat belum ada undang-undang yang mengatur tentang ibu dan anak secara komprehensif. Menurut Iliza, keberadaan RUU ini akan memperkuat fondasi keluarga. Hanya saja memang dalam pembahasan selanjutnya tentu akan banyak pro kontra ketika ini sudah di-launching dan ini sudah disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat dan banyak tanggapan beragam gitu. Ada yang sangat support, ada yang juga terutama dari perusahaan-perusahaan swasta juga komplain gitu keberadaan cuti yang begitu panjang. Karena kan bisa jadi seorang ibu punya anak nggak cukup 1 gitu, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Banyaknya perusahaan swasta yang komplain terhadap kebijakan cuti 6 bulan juga harus menjadi perhatian. Harus dikaji secara detail bagaimana mekanisme cuti yang akan dijalankan agar bisa memenuhi hak ibu dan anak tanpa merugikan perusahaan. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Iketut Karyasa Atnyana menilai, jumlah ibu melahirkan dalam sebuah perusahaan tidak signifikan, sehingga tidak akan mengganggu aktivitas perusahaan. Hal ini menutup alasan perusahaan untuk menolak aturan cuti 6 bulan bagi ibu hamil dan melahirkan. Kalau dari segi persentase kan tidak banyak. Tidak banyak orang hamil dalam satu perusahaan itu. Sehingga ya tidak ada alasan sebenarnya perusahaan itu menolak. Kalau saya lebih cenderung itu 6 bulan itu sudah minimal kan begitu. Ini demi masa depan bangsa dan juga kan demi efektivitas perusahaan itu. Kalau mereka juga bekerja
dalam keadaan menyusui, hamilan, tentu mereka tidak akan efektif, tidak konsentrasi. Dan juga kita lihat dari pekerja ini paling hanya 100 banding 1, paling banyak itu orang ini. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti mengatakan, perusahaan harus mendukung upaya pemerintah dan DPR dalam mencapai sumber daya manusia yang unggul melalui RUU KIA dengan memberikan fasilitas cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan yang bekerja di perusahaan. Ini belum tentu perempuan-perempuan juga mau 6 bulan di rumah terus gitu, biasa sibuk terus tiba-tiba itu. Tapi barangkali dia jadi punya ruang juga pada waktu-waktu dia nggak khawatir kalau anaknya butuh dia. Ketika anaknya membutuhkan dia karena kondisi kesehatan si anak atau anaknya sedang rewel karena habis imunisasi, itu akan membuat si anak si ibu tenang menjalankan tadi izinnya, tadi tidak mendapatkan kesulitan. Nah itu kan menurut saya hal penting ya, bagaimanapun perusahaan kan juga harus membeli ruang. RUU KIA memiliki nilai strategis dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, respon pemerintah sangat dinantikan terkait kelanjutan RUU KIA. Dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR nantinya, pemerintah akan mendukung penyusunan regulasi yang membawa kebaikan bagi ibu dan anak. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, akhir pekan lalu umat muslim merayakan Hari Raya Idul Adha. Bagaimana sejarahnya Hari Raya Idul Adha dan apa dampaknya bagi kehidupan sosial masyarakat? Jawabannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Gema takbir mulai berkumandang. Tidak terasa, kini tibalah saatnya kita untuk berbagi. Di hari yang suci ini, marilah kita berserah dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Sang Maha Kuasa. Jadikanlah Idul Adha sebagai momentum untuk melatih keikhlasan dan ketulusan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha adalah tentang berbagi apa yang kita miliki dan peduli pada mereka yang membutuhkan. Semoga hari raya ini dapat meneguhkan keimanan serta menumbuhkan kasih sayang terhadap saudara. Dalam semangat berkorban, mari kita capai kerendahan hati dan kepedulian pada sesama. Pemirsa di TVR 09. Akhir pekan lalu umat muslim merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari raya yang identik dengan kegiatan makan-makan dengan menyembelih daging kurban ini memiliki sejarah yang panjang. Belajar dari ketaatan Nabi Ibrahim, Hari Raya Kurban kini diperingati sebagai sarana ibadah kepada masyarakat sekitar. Dan untuk itulah Hari Raya Kurban sangat identik dengan ibadah sosial. Berikut ini liputan lengkapnya hanya untuk Anda. Assalamualaikum pemirsa TVR Parlemen. Setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah
semua umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci merayakan Hari Raya Idul Adha dan dianjurkan untuk berkurban dengan menyembelih hewan untuk kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh umat Islam di suatu daerah. Pengertian kurban sangat erat kaitannya dengan pengorbanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti lain, pengertian kurban bisa terkait dengan maknanya, yaitu memastikan bahwa mereka yang tidak mampu membeli daging bisa mendapatkan banyak daging setidaknya setahun sekali. Untuk itulah, makna berkurban dalam agama Islam sangat erat dengan makna kepedulian dengan sesama manusia. Sejarah kurban tak lepas dari peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Diceritakan, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan dia untuk mengorbankan putra satu-satunya, Ismail. Dalam pengabdiannya kepada Allah, Ibrahim setuju untuk mengikuti mimpinya dan melakukan pengorbanan dengan menyembelih Ismail. Namun, saat hendak menyembelih, Allah turun tangan dan mengirimkan seekor domba jantan untuk dikorbankan menggantikan Ismail. Ismail selamat karena Ibrahim membuktikan bahwa dia akan mengorbankan putranya sebagai tindakan takwa. Amalan kurban terus dilakukan sebagai pengingat ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu melakukannya, lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibadah kurban diisyaratkan Allah untuk mengenang sejarah Idul Adha sendiri yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagai suatu upaya untuk memberikan kemudahan pada Hari Raya Idul Adha. Hewan yang boleh untuk kurban adalah unta, sapi, atau kerbau dan kambing. Untuk selain yang 3 jenis ini tidak diperbolehkan. Disunahkan bagi orang yang berkurban memakan daging kurbannya, menghadiahkan kepada para kerabat, dan menyerahkannya kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, jadi paham kan pemirsa TVR Parlemen soal ibadah kurban? Jangan lupa ya, bagi pemirsa yang mampu berkurban, yuk sama-sama menjalankan perintah Allah yang satu ini. Selamat berkurban! Ya pemirsa, itulah tadi informasi terkait dengan bagaimana Hari Raya Idul Adha. Dan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah bagi Anda yang merayakan. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Senin 11 Juli 2022 di mana akan dilaksanakan pemotongan hewan kurban di Masjid Baitur Rahman DPR RI. Juga kami informasikan kepada pemirsa TVR Parlemen bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberi pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda dan program DPR RI dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses tentunya pemirsa di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya, Selvat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan negara yang berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Keberadaan BAKN berkontribusi